Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lini Injil Anugrah Zebua dari Universitas Sahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2019 150056. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai diksi. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman atau teman-teman yang sedang menonton video presentasi saya pada hari ini. Siapa yang tahu apa itu diksi? Yang tahu? Oke. Saya punya dua kalimat. Dengarkan. Saya duduk di kursi. Kalimat kedua, mereka memperebutkan kursi DPR. Dari dua kalimat ini, manakah kalimat denotasi? Ada yang tahu? Oke, mari perhatikan dan dengarkan lagi. Ada dua kalimat. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai diksi. Lalu kalimat kedua, saya akan mempresentasikan materi mengenai diksi hari ini. Dari dua kalimat tersebut, mana yang merupakan kalimat yang tepat atau baku? Mungkin teman-teman yang senyum-senyum pasti tahu apa itu diksi dan yang mana kalimat denotasi dan kalimat yang tepat atau baku. Untuk teman-teman yang masih bingung apa itu diksi, apa itu denotasi, dan lain sebagainya, untuk menjawab seluruh tanda tanya yang ada di pikiran teman-teman, mari perhatikan dan dengarkan presentasi saya pada hari ini mengenai materi diksi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam, ada 5 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian, fungsi, dan manfaat diksi. Yang kedua, ada syarat-syarat unsur diksi. Yang ketiga, ada jenis-jenis dan contoh dalam diksi. Yang keempat, ada persyaratan ketetapan dalam diksi dan elemen-elemen dalam diksi. Dan yang kelima, ada masalah dalam memilih diksi. Untuk mengetahui dan memahami diksi, kita harus tahu dan paham apa pengertian dari diksi. Berikut adalah pengertiannya. Dalam slide yang kita lihat, ada dua pengertian diksi yang saya ambil, yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian secara sederhana. Pengertian secara sederhana ini merupakan pengertian yang telah disimpulkan atau telah disederhanakan dari pengertian menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian menurut para ahli seperti Harimurti, Gorskeraf, Enre, Susilo Mansurudin, dan Widya Martaya. Mari kita lihat pengertian menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pengertian menurut KBBI, ada poin penting yang dapat kita garis bawahi, yaitu kata tepat dan selaras. Selanjutnya adalah pengertian secara sederhana. Pengertian secara sederhana, diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok atau sesuai yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Pengertian secara sederhana juga memiliki poin-poin yang penting yang dapat kita garis bawahi, yaitu seperti kata tepat dan cocok atau sesuai. Dari dua pengertian ini dapat kita lihat bahwa diksi atau pilihan kata merupakan hasil pilihan kata yang kita pilih secara tepat dan sesuai. Maksud dari sesuai dalam pengertian ini adalah kata-kata yang kita pakai sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita sampaikan atau di mana kita gunakan. Banyak dari kita yang membuat suatu kalimat hanya tetap saja, tetapi tidak sesuai dengan kondisi dan situasi di mana kita gunakan. Begitu pula sebaliknya,
Banyak dari kita terkadang membuat suatu kalimat sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi kalimat tersebut tidak tepat. Oleh karena itu, pilihan kata yang kita gunakan harus tepat dan selaras, sehingga makna yang ingin kita sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca sama dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita ketahui dan paham apa itu pengertian diksi, kita harus mengetahui apa saja fungsi-fungsi yang ada dalam diksi. Ada 6 fungsi diksi, yaitu yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan yang benar. Keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah kepahaman. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya adalah manfaat diksi. Setelah kita tahu apa itu pengertian diksi dan apa saja fungsinya, pasti ada manfaat yang kita dapatkan dari kita mengetahui, memahami apa itu diksi. Jika kita lihat di slide, manfaat diksi yaitu supaya pembaca atau pendengar bisa membedakan dengan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta kata-kata yang hampir mempunyai ejaan yang mirip. Intinya adalah manfaat dari kita mengetahui dan memahami diksi, kita dapat membedakan dan memilah terhadap kata-kata yang kita pilih apakah tepat dan sesuai atau selaras. Selanjutnya, poin kedua adalah syarat-syarat unsur diksi. Jika kita lihat di dalam slide ini, ada 3 unsur diksi. Yang pertama, unsur ketepatan. Artinya, setiap kata yang kita pilih dan yang kita gunakan harus memiliki unsur yang tepat. Sehingga orang yang mendengar atau yang membaca tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Setiap kata yang kita gunakan, maknanya kepada pendengar atau pembaca sama dengan apa yang kita mau sebagai pembicara atau penulis. Lalu yang kedua ada unsur kesesuaian. Sesuai ini artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam memilih kata, dalam situasi tutur kita sebagai pembicara, sebagai orang yang menulis, harus memahami situasi dan kondisi di mana kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, tentang apa, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan tersebut. Yang ketiga ada unsur kecermatan. Artinya, kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan contoh-contoh dalam diksi. Ada 5 jenis dalam diksi. Yang pertama, berdasarkan makna kata, yang dimana berdasarkan makna kata ini dibagi menjadi 2, yaitu ada denotasi dan konotasi. Lalu yang kedua ada berdasarkan leksikal, yang dimana terbagi menjadi 6, yaitu ada sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, dan hiponim. Lalu yang ketiga ada berdasarkan panca indera, terbagi menjadi 2, yaitu abstrak dan konkret. Lalu yang keempat ada berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi 2, ada kata khusus dan kata umum. Lalu yang kelima ada berdasarkan kata baku atau tidak baku, yang dimana pilihan kata harus menggunakan kata baku sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dengan ejaan kaidah sesuai bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama kita akan melihat contoh berdasarkan makna kata, yang dibagi menjadi 2, denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya, yang dimana contohnya itu seperti berikut ini. 1. Penata bunga itu sedang bekerja. Di manakah makna denotasi tersebut? Yaitu di kata bunga. Kata bunga dalam kalimat ini merupakan bunga yang sebenar-benarnya, yaitu sebuah tumbuhan. Nah,
Lalu yang kedua, ada kalimat saya duduk di kursi. Dalam kalimat ini yang merupakan kalimat denotasi adalah kursi. Artinya adalah alat tempat duduk atau tempat kita duduk. Jadi, kursi ini merupakan makna yang sebenar-benarnya. Lalu yang ketiga ada kalimat banyak kupu-kupu berterbangan di siang hari. Yang merupakan kata denotasi dalam kalimat ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dalam kalimat ini merupakan kupu-kupu yaitu sebagai hewan atau binatang. Jadi, kupu-kupu di sini merupakan makna sebenarnya. Itulah beberapa contoh berdasarkan makna kata sesuai denotasi. Selanjutnya ada konotasi yang dimana merupakan makna yang bukan sebenarnya atau yang biasa dikenal sebagai kata kiasan. Langsung saja ke contohnya. Pertama ada Leni adalah bunga desa kami. Kata konotasi dalam kalimat ini adalah bunga desa atau bunga. Yang dimana dalam kalimat ini artinya Leni adalah seorang gadis cantik jelita di desanya. Lalu yang kedua ada mereka memperebutkan kursi DPR. Kata konotasi dalam kalimat ini adalah kursi, yang dimana artinya adalah jabatan ataupun kekuasaan. Jika diartikan kalimat ini menjadi mereka memperebutkan jabatan sebagai anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang ketiga ada kalimat kupu-kupu malam itu ditangkap petugas terapit. Kata konotasi dalam kalimat ini adalah kupu-kupu malam atau kupu-kupu, yang dimana artinya adalah wanita tunasusila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata denotasi dan konotasi memiliki perbedaan, yang dimana denotasi merupakan makna sebenarnya dan konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya atau kiasan. Lanjut ke contoh yang kedua ada berdasarkan leksikal, yang dimana terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sinonim atau yang kita kenal dengan persamaan kata. Langsung saja ke contohnya, seperti persamaan arti dari haus, berarti dahaga. Jika bahagia, persamaan katanya adalah senang. Lalu jika bohong, persamaan arti atau katanya adalah dusta. Itulah beberapa contoh dari sinonim atau persamaan arti. Lalu yang kedua ada antonim. Sudah sering kita dengar, yaitu lawan kata atau lawan arti. Contohnya adalah lawan kata dari besar, berarti kecil. Lalu lawan kata dari banyak, itu sedikit. Lawan kata dari panjang, itu pendek. Itulah beberapa contoh kata antonim atau perlawanan kata atau arti. Lalu yang ketiga ada homonim, yaitu persamaan bentuk tetapi beda arti. Jadi persamaan bentuk bisa seperti persamaan ejaannya. Ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Langsung saja ke contohnya, yaitu ada rapat. Rapat itu memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama, jika kita menggunakan kalimat untuk mengajak orang-orang bertemu atau mengajak orang-orang untuk meeting atau rapat, artinya rapat di situ adalah pertemuan, perjumpaan, ya pertemuan. Oke. Lalu arti dari rapat ini juga ada artinya berdekatan, itu merapat, mari merapat, itu mari berdekatan. Nah, untuk contoh yang kedua ada genting. Genting ini juga memiliki dua artian. Ada genting yaitu atap sebagai penutup rumah atau pelindung dari kita terkena sinar matahari ataupun hujan atau lain sebagainya. Lalu arti kedua dari kata genting ini adalah gawat, yaitu seperti berita ini sungguh genting atau kejadian ini sangat genting, kejadian ini sangat gawat. Itulah contoh atau arti dari kata genting. Lalu ada contoh lainnya, yaitu bisa.
Bisa. Bisa itu dapat kita artikan sebagai dapat. Kita bisa melakukan ini. Saya bisa mendapatkan itu. Saya bisa menjawab soal ini. Berarti saya dapat menjawab soal ini. Lalu artian keduanya ada ular. Lalu artian keduanya adalah racun. Biasanya bisa ini lebih kita kenal. Lalu artian keduanya adalah racun. Bisa itu adalah racun. Racun itu sangat berbahaya, yang dimana jika kita terkena racun atau bisa akan terjadi berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah contoh dari homonim. Keempat ada homograf, persamaan bentuk tapi beda arti. Langsung saja ke contohnya. Ada kata apel dan apel. Dua kata ini berbeda artiannya. Jika kata apel itu merupakan sebuah buah-buahan apel. Jika kita menggunakan kata apel, itu artinya sebuah pertemuan. Untuk contoh selanjutnya ada serang dan serang. Serang di sini artinya adalah sebuah nama kota, yaitu kota Serang. Untuk serang merupakan artinya kita melawan atau menyerang. Serang dia, serang. Serang artinya nama kota. Untuk contoh selanjutnya ada tahu dan tahu. Tahu adalah sebuah makanan, yaitu tahu yang bisa kita makan. Tahu beda, tahu artinya kita mengetahui, kita tahu. Jadi tahu dan tahu berbeda artiannya. Hati-hati dalam menggunakan suatu kalimat untuk kalian ucapkan atau kalian tulis. Yang kelima ada homofon, yaitu persamaan bunyi tetapi beda arti. Langsung saja ke contohnya. Contoh pertama adalah sanksi dan sanksi. Bedanya adalah di huruf. Jika sanksi pertama menggunakan huruf G setelah huruf N, sedangkan sanksi yang kedua menggunakan huruf K setelah N. Jadi sanksi SANGSI, lalu yang kedua ada sanksi SANKSI. Arti dari sanksi pertama yang menggunakan huruf G adalah keraguan, sanksi, sebuah keraguan. Sedangkan sanksi di kata kedua, yaitu menggunakan huruf K, merupakan sebuah hukuman. Sanksi menggunakan G, sanksi menggunakan K. Sanksi menggunakan G suatu keraguan, sanksi menggunakan K adalah hukuman. Lalu untuk contoh yang kedua ada kata bank dan bank. Bank yang menggunakan akhiran huruf G dan bank yang menggunakan akhiran huruf K. Ini memiliki arti yang berbeda. Untuk kata pertama bank yang menggunakan huruf G adalah panggilan kepada saudara laki-laki, yaitu bang. Kata lainnya abang, bang, abang. Untuk kata kedua ada bank yang menggunakan akhiran K, yang dimana artinya adalah sebuah badan usaha di bidang keuangan, yang dimana sebagai tempat penyimpanan, penarikan, penukaran uang, atau lain sebagainya. Lalu ada masa dan masa. Masa yang menggunakan S-nya ada 2, dan masa yang menggunakan S-nya 1 saja. Masa, MASSA. Ada 2 S-nya, yaitu artinya adalah sejumlah besar benda. Yang biasanya ini digunakan dalam menghitung besar suatu zat atau lain sebagainya. Sedangkan masa yang menggunakan S-nya 1 saja artinya adalah menunjukkan suatu waktu. Jadi contoh ini merupakan contoh yang dinamakan dengan homofon, yaitu persamaan bunyi beda arti. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada hiponim atau kata khusus. Ini merupakan kata turunan dari kata lainnya. Langsung saja ke contohnya, yaitu kata mobil, motor, kapal, pesawat terwakili oleh kata kendaraan yang bersifat hipernim.
Hipernim ini adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Contohnya kendaraan. Jadi jika kita menulis ada pesawat, motor, mobil, kapal, becak, sepeda, ini merupakan kata hiponim. Jika kita tahu kata-kata yang baru saja kita sebutkan seperti kapal, pesawat, motor, sepeda, itu merupakan suatu kendaraan, yang dimana kendaraan, kata kendaraan adalah kata hipernim, yaitu kata yang mewakili banyak kata lain. Itulah contoh-contoh yang ada dalam diksi berdasarkan leksikal. Lalu yang ketiga ada contoh berdasarkan panca indera. Contoh berdasarkan panca indera memiliki dua, yaitu ada abstrak dan konkret. Abstrak di sini berarti mempunyai sifat tidak nyata, tidak bisa langsung kita rasakan oleh panca indera. Sedangkan konkret yaitu mempunyai sifat nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi abstrak tidak bisa langsung kita rasakan dengan panca indera kita. Sedangkan konkret langsung dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Langsung saja kita ke contoh abstrak. Itu ada kalimat, dia mempunyai bakat musik yang sudah terpendam sejak kecil. Kata bakat dalam kalimat ini mempunyai artian kemampuan khusus. Kata bakat ini tidak bisa langsung kita rasakan. Jadi butuh waktu untuk kita tahu apa itu bakat, apa maksud dari bakat dalam suatu kalimat ini. Lalu untuk contoh yang kedua ada, Ibu Leni termasuk orang kaya di daerahnya. Kata kaya di sini berarti harta berlebih, banyak hartanya. Jika kita mendengar kata kaya, itu kita harus memikirkan ini kaya apa? Ada kaya pengetahuan kah? Atau kaya harta? Atau kaya lain-lainnya? Tapi dalam kalimat ini mengartikan bahwa kaya harta, di mana Ibu Leni adalah orang yang memiliki banyak harta di daerahnya. Itulah beberapa contoh dari kata-kata abstrak berdasarkan panca indera. Lalu ada kata konkret yang tadi itu bersifat nyata, dapat kita rasakan langsung oleh panca indera. Dengan contoh yang pertama ada, rumahnya terendam banjir selama 3 hari. Jika kita mendengar kata rumah, sudah pasti yang kita bayangkan adalah tempat tinggal. Nah, jadi rumah dalam kalimat ini langsung dapat kita rasakan atau bisa langsung kita rasakan menggunakan panca indera kita. Lalu untuk contoh yang kedua ada, motor keluaran terbaru itu ternyata sangat diminati masyarakat. Kata motor di sini sudah pasti langsung dapat kita rasakan atau kita bayangkan seperti itu adalah transportasi atau kendaraan beroda 2. Jadi arti dari kalimat kedua ini adalah kendaraan roda 2 atau motor keluaran terbaru itu ternyata sangat diminati banyak masyarakat. Nah, itulah beberapa contoh dari konkret yang berdasarkan panca indera. Contoh berdasarkan ruang lingkup yaitu ada 2, kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu cakupan maknanya lebih luas dibandingkan dengan kata khusus yang dimana cakupan maknanya lebih sempit. Langsung saja ke contohnya. Contoh kata umum yaitu saya membawa barang belanjaan dengan berjalan kaki. Kata membawa merupakan sebuah kata umum atau sebuah makna umum. Leni menjinjing peralatan dan baju sekolahnya karena jalan yang dilalui tergenang air banjir. Jadi kita tahu bahwa dalam kalimat ini menggunakan kata menjinjing. Lalu untuk contoh yang kedua ada, seluruh mahasiswa Universitas Shahid Jakarta mengikuti ujian akhir semester. Makna umum dari kalimat ini adalah Universitas Shahid Jakarta. Artinya ini mencakup semua, baik itu semua fakultas yang ada di Universitas Shahid Jakarta, semua program studi, dan semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Shahid Jakarta. Sedangkan dalam kata khusus contohnya adalah seluruh mahasiswa dari program studi akuntansi, manajemen pariwisata,
dan manajemen perhotelan berkolaborasi mengadakan bakti sosial kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. Makna khusus dari kalimat ini yaitu program studi akuntansi, manajemen pariwisata, dan manajemen perhotelan. Jadi dalam kalimat ini, kata khususnya ini langsung tertuju dengan siapa dan kepada siapa. Sedangkan di kalimat di kata umum itu menyeluruh, artinya tidak ada pengecualian atau tidak ada terkhusus untuk siapa. Jadi dapat kita bedakan apa itu kata khusus dan apa itu kata umum. Selanjutnya kita akan melihat contoh berdasarkan kata baku dan tidak baku. Contoh berdasarkan kata baku dan tidak baku. Teman-teman sering mendengar bukan? Kata baku atau kalimat baku dan kalimat tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Langsung saja ke contohnya. Ada kata aktif dan aktif. Aktif di kalimat baku menggunakan kata F. Sedangkan aktif di kalimat kan tidak baku menggunakan P. Jadi kata yang benar atau kata yang baku, kata tepat adalah yang menggunakan F. Aktif, bukan aktif. Lalu selanjutnya ada kata efektif dan efektif. Mana yang merupakan kata baku dan kata tidak baku? Ya, kata bakunya adalah efektif menggunakan F. Dan kata yang tidak baku adalah efektif menggunakan P. Oke. Lalu ada kata teknik dan teknik. Nah, yang mana kalimat tidak baku? Yaitu teknik, yang dimana menggunakan H, yaitu TEKHNIK. Sedangkan untuk kalimat bakunya hanya teknik tanpa menggunakan H. Nah, jadi teman-teman bisa melihat yang mana kalimat baku dan kalimat tidak baku. Oleh karena itu, dalam kita membuat suatu kalimat atau dalam kita mengucapkan suatu kalimat, kita harus mengetahui kata-kata yang kita gunakan. Sehingga para pendengar atau pembaca dapat mengerti apa yang kita sampaikan dan maknanya kepada para pembaca dan pendengar sama kepada kita sebagai penulis atau pembicara. Itulah contoh-contoh dari diksi. Poin yang keempat adalah persyaratan dalam ketepatan diksi. Persyaratan dalam ketepatan diksi terdapat 6 persyaratan. Yang pertama ada penggunaan kata denotasi dan konotasi secara cermat. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya dan konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya atau kiasan. Maka dari itu, untuk dapat melakukan kegiatan pemilihan kata atau diksi, syarat pertama ini harus dapat kita kuasai dan kita pahami dengan keterampilan pikiran kita. Lalu yang kedua ada penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Itu kita dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim atau kata-kata yang hampir memiliki persamaan, hampir sama. Yang ketiga ada dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Contohnya seperti intensi dan intensif. Ini memiliki ejaan yang hampir mirip, bukan? Intensi, intensif. Ada juga preposisi dan proposisi. Terkadang kita sering bingung dengan kata-kata yang ejaannya hampir mirip. Padahal ejaan yang hampir mirip belum tentu memiliki artian yang mirip atau sama. Padahal kebanyakan ejaan yang hampir mirip atau ejaan yang mirip itu memiliki artian yang berbeda. Jadi jika kita salah menggunakan atau salah memilih kata, maka akan terjadi penafsiran yang berbeda. Maka dari itu, kita harus pahami dengan setiap kata yang kita gunakan. Lalu yang keempat, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Makna kata-kata abstrak yang dimaksud dalam hal ini bukan abstrak yang berdefinisi tidak berwujud atau tidak berbentuk, tetapi abstrak
yang berdefinisi sebagai ikhtisar, ringkasan, atau isi. Lalu yang kelima ada dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yaitu contohnya seperti ini. Aku bukan kuliah di kampus A, tetapi di kampus B. Kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Karena apa? Kata bukan tidak bisa dipasangkan dengan kata tetapi. Yang benar adalah kata bukan harus berpasangan dengan kata melainkan. Jika dilihat di kalimat ini, kata melainkan adalah pasangan yang lebih tepat, yaitu aku bukan kuliah di kampus A, melainkan di kampus B. Contoh yang lainnya ada baik ataupun. Ini merupakan kata penghubung berpasangan yang salah. Yang benar kata penghubung berpasangan adalah baik maupun. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada kita dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Contohnya, jika kata umum itu mewakili setiap kata-kata khusus. Kata umum, contoh katanya menghirup. Sedangkan untuk kata khususnya adalah mencium, menghisap, dan menghendus. Nah, pada kata umum menghirup hanya merujuk pada sesuatu melalui alat indera penciuman, yaitu hidung. Tetapi pada kata hirup dapat dikhususkan ke dalam suatu objek tertentu atau dapat lebih diperjelas lagi. Nah, dengan kita memahami keenam syarat ini, itu akan mempermudah kita dalam memilih kata menjadi suatu kalimat yang baik, tepat, dan sesuai. Setelah persyaratan dalam ketepatan diksi, ada elemen-elemen dalam diksi. Ada 6 elemen-elemen. Yang pertama, fonem. Fonem ini merupakan satuan terkecil bahasa yang masih dapat membedakan makna. Fonem merupakan satuan bunyi. Lalu yang kedua ada silabe, yaitu unit pembentukan kata yang tersusun atas satu atau beberapa fonem. Artinya pembentukan kata yang tersusun atas satu atau beberapa bunyi. Lalu yang ketiga ada konjungsi. Kita sering dengar bukan? Nah, konjungsi ini merupakan ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Lalu yang keempat ada nomina. Sering dengar? Ya. Nomina adalah kelas kata yang menunjukkan sebuah nama orang, nama tempat, dan semua benda yang mengacu pada kata yang kesemuaannya dibendakan. Lalu verba. Pasti sering dengar bukan? Ya, kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Verba ini lebih dikenal dengan kata kerja. Lalu yang keenam ada Neptun. Ini merupakan proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatika seperti orang, jumlah, gender, dan tenses. Inilah keenam elemen-elemen yang ada di dalam diksi. Selanjutnya ada poin terakhir, yang kelima adalah masalah dalam memilih diksi. Terkadang saat kita memilih diksi atau memilih kata, sering terjadi masalah-masalah yang menyebabkan kita salah dalam memilih diksi. Oleh karena itu, dalam memilih diksi, kita harus dapat melawan 5 masalah yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama,
Terkadang kita sering tidak memahami arti dari kata-kata yang kita gunakan. Misalnya ada 4 kata yang secara maknanya dia sama, tetapi kita harus memilih satu saja mana kata yang harus kita gunakan. Jadi kita harus tahu dulu kata apa yang kita gunakan, apakah sesuai dan tepat dengan kalimat yang akan kita gunakan juga. Yang kedua adalah terkadang kita tidak paham nuansa makna. Jadi dalam kita memilih diksi atau memilih kata, kita harus memahami nuansa makna. Karena kata yang hampir sama maknanya atau sinonim terkadang memiliki nuansa yang berbeda. Lalu yang ketiga, terkadang kita tidak memahami situasi dan kondisi. Jadi dalam kita memilih diksi, kita harus menempatkan kata-kata yang kita pilih, kata-kata yang kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita gunakan kalimat tersebut. Apakah kita berbicara dengan orang yang berpendidikan, berbicara dengan orang yang status ekonominya berbeda, berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Jadi pilihan katanya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita berada, kepada siapa kita sampaikan, dan mengenai apa. Di samping itu juga, yang keempat, terkadang kita tidak menguasai berbagai kosakata. Padahal kosakata sangatlah penting dalam kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah gagasan, dalam kita membuat sebuah kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperkaya atau memperluas kosakata kita, atau bisa dikenal dengan perbendaharaan kata. Salah satunya agar kosakata kita luas dan banyak. Cara ini sering sekali kita lupakan. Padahal ini adalah cara yang paling ampuh dalam kita menambah, memperluas perbendaharaan kosakata kita, yaitu membaca. Banyak dari kita malas membaca. Padahal jika kita sering membaca, jika kita setiap hari membaca, itu akan menambah kosakata kita yang baru. Artinya perbendaharaan kosakata kita akan semakin luas dan semakin banyak. Jadi jika kita sudah paham, kita sudah mengetahui apa saja syarat-syarat, bagaimana contoh-contoh dalam diksi ini, tapi kita tidak menguasai kosakata, itu sama saja nol. Artinya kita belum paham dan tahu dan menguasai diksi atau pilihan kata. Jadi semuanya itu harus diseimbangkan. Itulah 5 poin yang kita bahas pada hari ini mengenai diksi. Kita sudah mengerti apa itu pengertian diksi, apa saja fungsinya, apa manfaat yang kita dapatkan jika kita memahami dan mengetahui diksi, apa saja syarat-syarat unsur dalam diksi, apa saja jenis-jenis dan contoh dalam diksi, persyaratan ketepatan dalam diksi, elemen-elemen diksi, dan masalah dalam memilih diksi. Semoga dengan presentasi saya pada hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai diksi. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, yang tidak mengenakan dalam hati. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Inilah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa isi komentar di bawah video ini.